Perlu diketahui bahwa penyebab banjir Demak dan sekitarnya saat ini bukan sebatas faktor historis saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas banjir Demak. Seperti yang diberitakan oleh televisi dan media sosial, wilayah Demak terendam banjir selama beberapa hari terakhir. Tak hanya Demak, tetapi wilayah-wilayah sekitar pantai utara Jawa, seperti Semarang, Pati, dan Kudus, mengalami banjir dengan ketinggian yang bervariasi. Di wilayah Demak, banjir semakin diperparah dengan jebolnya tanggul Sungai Wulan. Akibatnya, beberapa titik wilayah ini terendam banjir yang mencapai ketinggian hingga 3 meter. Banjir yang melanda wilayah ini menyebabkan lumpuhnya berbagai sektor publik, termasuk transportasi, pendidikan, dan ekonomi tentunya. Ribuan warga terdampak juga terpaksa mengungsi hingga banjir surut. Penyebab banjir di wilayah-wilayah tersebut adalah karena tingginya curah hujan selama beberapa hari terakhir. Fenomena ini sering terjadi karena wilayah terdampak merupakan area pesisir yang rentan mengalami banjir. Bencana banjir di beberapa wilayah utara Jawa ini menyita perhatian publik. Sejumlah pengguna media sosial mengaitkannya dengan keberadaan Selat Muria. Lantas, apa itu Selat Muria? Dan mengapa dikaitkan dengan banjir Demak? Dahulu ada Selat Muria yang menghubungkan Pulau Jawa dan Pulau Muria. Selat ini merupakan daerah perdagangan yang ramai pada zamannya, dengan kota-kota perdagangan seperti Demak, Jepara, Pati, dan Juwana. Pada sekitar tahun 1657, endapan sungai yang bermuara di selat ini terbawa ke laut dan selat ini semakin dangkal dan menghilang, sehingga Pulau Muria menyatu dengan Pulau Jawa. Secara geografi, Selat Muria saat ini termasuk dalam dataran non-struktural utama, yang berarti bahwa diperkirakan pada suatu masa di masa lalu, daerah tersebut merupakan lautan. Pada saat Selat Muria masih ada, terdapat sebuah pulau yang bernama Pulau Muria. Bentang alam Pulau Muria terdiri dari Gunung Muria yang terletak di bagian tengah, sedangkan di bagian selatan terdapat perbukitan Pati Ayam yang terbentuk dari aktivitas vulkanik Gunung Muria di masa lampau, atau disebut dengan Mar atau Gunung Api Corong. Adalah gunung api yang memiliki kawah gunung berapi yang luas namun rata, yang terbentuk dari letusan phreatomagmatik atau sebuah ledakan yang terjadi ketika air kontak dengan panas, misalnya lava atau magma. Beberapa contohnya adalah Mar Bambang, Mar Gunung Rowo, dan Mar Gembong. Dalam catatan paleontologi menyatakan bahwa kawasan perbukitan Pati Ayam memiliki berbagai fosil kerbau purba atau Bos bubalis, dan ada banteng, Bos bibos, keluarga rusa, keluarga babi hutan, gajah, kuda nil, harimau, dan fosil-fosil moluska. Di pulau ini juga terdapat ibu kota kabupaten di pesisir utara Jawa seperti Jepara, Kudus, dan Pati. Pada masanya di tepian Selat Muria terdapat pelabuhan-pelabuhan perdagangan dengan berbagai komoditas seperti kain tradisional dari Jepara, garam dan terasi dari Juwana, dan beras dari pelabuhan Jawa dan Pulau Muria. Selain itu, keberadaan selat tersebut juga menjadikan kawasan Selat Muria sebagai lokasi galangan kapal yang memproduksi kapal-kapal jukung Jawa
yang terbuat dari kayu jati yang banyak ditemukan di pegunungan Kendeng yang terletak di sebelah selatan selat. Keberadaan industri galangan kapal ini menjadikan daerah ini lebih kaya dibandingkan dengan pusat kerajaan Majapahit. Sehingga daerah ini yang didominasi oleh para pedagang muslim dijuluki oleh penulis Portugis sebagai penguasa kapal jung. Kapal jung atau sering juga disebut dengan jong adalah jenis kapal layar kuno yang berasal dari Jawa dan digunakan secara umum oleh pelaut Jawa dan Sunda, dan pada abad-abad setelahnya juga oleh pelaut suku Mon dan Melayu. Namanya dari dulu hingga sekarang dieja sebagai jong. Dalam bahasa asalnya ejaan de jong sebenarnya adalah romanisasi kolonial Belanda. Jong digunakan terutama sebagai kapal penumpang dan kapal angkut dan dapat mencapai Samudra Atlantik pada zaman kuno. Bobot muatan rata-rata adalah 40 sampai 2000 ton. Dan dengan bobot mati rata-rata sebesar 1.200 sampai 1.400 ton, kerajaan Jawa seperti Majapahit, Kesultanan Demak, dan Kesultanan Kalinyamat menggunakan kapal jenis ini sebagai kapal perang, tetapi masih didominan sebagai kapal angkut. Bahkan Kesultanan Mataram biasanya menggunakan jong sebagai kapal dagang, bukan sebagai kapal perang. Pada awalnya, kawasan ini terdiri dari pelabuhan-pelabuhan kecil di sekitar selat dengan Demak sebagai pelabuhan utama. Namun akibat konflik politik, komoditas yang berasal dari daerah sekitar Selat Muria, Pulau Muria dan Pegunungan Kendeng bergeser ke pelabuhan Sunda Kelapa. Selain itu, sebuah laporan pada tahun 1657 menyatakan bahwa endapan fluvial dari sungai-sungai yang bermuara di Selat Muria seperti Sungai Serang, Sungai Tuntang, dan Sungai Lusi mengakibatkan pendangkalan sehingga selat tersebut tidak dapat dilalui kapal-kapal besar. Pusat perdagangan pun dipindahkan ke Jepara. Karena pendangkalan ini, Tumenggung Natairnawa dari Pati memerintahkan untuk menggali endapan di selat tersebut. Namun, endapan tersebut semakin lama semakin cepat menutup Selat Muria. Pada masa-masa terakhir keberadaan Selat Muria, terdapat sebuah saluran air yang dapat dilalui oleh perahu-perahu kecil yang sekarang disebut Kali Londo. Kali Londo ini yang membentang dari Juwana di sebelah timur hingga ke Tanjung di sebelah barat merupakan bukti akhir dari keberadaan Selat Muria. Beberapa sungai juga terbentuk dari bekas Selat Muria seperti Sungai Silugunggo yang melintasi wilayah Kabupaten Pati. Di daerah ini sering ditemukan bangkai-bangkai perahu, kapal, dan meriam yang menjadi bukti adanya selat di daerah ini. Menurut Ali Romdoni dalam Kesultanan Demak Bintara, Selat Muria adalah wilayah perairan yang memisahkan Pulau Vulkanik Gunung Muria dengan Pegunungan Kendeng di Pulau Jawa. Selat ini bentuknya memanjang dari timur ke barat. Letak Selat Muria berada di sepanjang wilayah yang kini dikenal sebagai Demak, Kudus, Pati, dan Rembang. Wilayah ini diduga masih berupa perairan yang dilawati kapal hingga abad ke-16. Teori mengenai Selat Muria nyatanya sudah dibahas oleh sejarawan sejak lama. Keberadaan Selat Muria tercatat lewat beberapa literatur kuno, data geografis, hingga temuan fosil-fosil di wilayah yang diduga Selat Muria.
Keberadaan Selat Muria sekaligus menjelaskan bahwa dulunya Jepara adalah sebuah pulau yang terpisah dari Pulau Jawa. Keberadaan Selat Muria pada zaman dahulu berguna untuk perdagangan dan transportasi laut. Menurut Suparman Al-Fakir dalam buku Lajar Gelagahwangi, Selat Muria juga dikenal dengan nama Selat Gangga. Kerajaan Islam di Jawa memanfaatkan selat ini sebagai jalur pelayaran. Selat Muria menjadi jalur pintas untuk mengangkut barang-barang dagangan dari Semarang menuju Rembang atau sebaliknya. Berkat keberadaan selat ini, para pedagang zaman dahulu tak perlu memutar hingga pelabuhan Jepara di Pulau Muria untuk ke Semarang atau ke Rembang. Hal ini membuat banyaknya berdiri pelabuhan-pelabuhan sepanjang Selat Muria yang untuk keperluan perdagangan. Para peneliti percaya bahwa Selat Muria wilayah pasang surut. Wilayah Selat Muria dapat mengalami perubahan ketinggian dan lebar dengan daratan seiring dengan pergantian musim. Kondisi pasang surut Selat Muria terus terjadi selama berabad-abad. Namun, sejak memasuki abad ke-16, wilayah Selat Muria tidak lagi digunakan untuk transportasi air, lantaran sudah semakin surut. Selat Muria yang menjadi perairan payau dan rawa-rawa. Beberapa tahun kemudian, sisa-sisa wilayah Selat Muria membentuk daratan aluvial dangkal. Wilayah yang lembab, bekas perairan Selat Muria dimanfaatkan masyarakat setempat menjadi persawahan dan kawasan hunian baru. Bekas Selat Muria yang masih bisa dilihat saat ini adalah Sungai Juwana yang membentang dari Kudus dan Pati. Alasan Selat Muria dikaitkan dengan banjir Demak. Akhir-akhir ini sejumlah warganet mengaitkan kejadian banjir Demak dengan keberadaan Selat Muria. Dugaan ini muncul karena wilayah terdampak banjir berada di area bekas Selat Muria, sehingga rentan tergenang air. Selat Muria saat ini sudah surut dan tak lagi digunakan sebagai jalur kapal, seperti yang tercatat dalam literatur kuno. Namun, beberapa orang percaya bahwa Selat Muria bisa kembali kapan saja dan merendam wilayah-wilayah Demak, Pati, dan Kudus. Dugaan inilah yang menyebabkan ramainya unggahan di media sosial yang mengaitkan banjir Demak dengan Selat Muria. Perlu diketahui bahwa penyebab banjir Demak dan sekitarnya saat ini bukan sebatas faktor historis saja, tetapi juga kondisi lingkungan saat ini. Penyebab banjir di sekitar Pantura setiap tahun terjadi karena kurangnya daerah resapan air, dan kadang-kadang tanggul jebol. Kemudian aliran sungai tersumbat sampah, hingga curah hujan tinggi pada musim penghujan. Akhirnya, terlepas dari spekulasi-spekulasi yang beredar, pada dasarnya kita sebagai penghuni bumi harus senantiasa mengedepankan prinsip-prinsip pembangunan yang positif dan bertanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan. Sebagai pemerintah, harus mampu membuat kebijakan dan regulasi sebagai pengawas utama terhadap setiap bentuk kegiatan di wilayahnya dan menjalankannya secara adil, jujur, dan fair. Dan kita sebagai masyarakat harus bisa menanamkan dalam diri secara sadar untuk mematuhi aturan-aturan yang telah disepakati bersama demi kelestarian lingkungan yang menjadi tempat kita tinggal dan sekitarnya. Misalnya dari hal kecil, tidak membuang sampah sembarangan yang akhirnya dapat menyebabkan tersumbatnya saluran air, bahkan sungai. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.